Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Faria Sekolah dengan NIM akhir 026 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri Angkatan 2023 kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab manusia sebagai Khalifatullah di alam semesta. Dengan 4 pokok bahasan, yang pertama yaitu mengetahui arti dan hakikat manusia, yang kedua yaitu mengetahui apa itu Khalifatullah, yang ketiga yaitu mengetahui Al-Quran dan hadis yang mendasari tugas manusia sebagai khalifah, dan yang terakhir yaitu mengetahui wujud, tugas, dan tanggung jawab manusia sebagai Khalifatullah di alam semesta. Dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, dikaruniai akal, panca indera, serta ruh darinya. Manusia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki makhluk lain. Dengan akal dan pikirannya, manusia mampu mengelola alam, menciptakan ilmu pengetahuan, dan menata kehidupan di bumi. Kelebihan ini menjadikan manusia diangkat sebagai khalifah, pemimpin yang bertugas menjaga keseimbangan antara hubungan dengan Allah, yaitu hablum minallah, dan hubungan dengan manusia, yaitu hablum minannas. Namun, di era modern, nilai-nilai kekhalifahan sering tergeser oleh sifat materialistik dan perilaku eksploitasi alam tanpa tanggung jawab. Karena itu, manusia perlu kembali memahami jati dirinya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang tidak hanya beribadah, tetapi juga memelihara kehidupan di bumi demi keselamatan dunia dan akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dari kita yang mungkin bertanya, apa sebenarnya makna manusia itu sendiri? Dalam surat Syad, ayat 71 hingga 72 dijelaskan, yaitu, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Ayat ini menunjukkan kemuliaan manusia sebagai makhluk yang memiliki dua unsur, yaitu jasmani dan rohani, yang saling melengkapi. Jasad menjadi wadah yang tampak, sedangkan ruh adalah sumber kehidupan yang menggerakkan potensi manusia. Dari ruh itulah lahir 4 unsur penting dalam diri manusia, yaitu ruh sebagai anugerah ilahi yang memberi kehidupan dan kesadaran spiritual, nafs yang menghubungkan jasad dan ruh serta menggerakkan perilaku manusia, qalb yang sebagai pusat rasa, iman, dan kesadaran batin, serta akal yang membedakan manusia dengan kemampuan berpikir, memahami, dan mengambil hikmah. Manusia memiliki 7 prinsip filosofis hakikat manusia, yaitu manusia adalah makhluk paling mulia di alam ini. Yang kedua yaitu kemuliaan manusia atas makhluk lain adalah karena manusia diangkat sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi atas dasar ketakwaan. Yang ketiga yaitu manusia adalah makhluk berpikir yang menggunakan bahasa sebagai media. Yang keempat yaitu manusia merupakan makhluk yang memiliki 3 dimensi yang terdiri dari jasad, akal, dan jiwa. Yang kelima yaitu perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor genetik dan lingkungan. Yang keenam yaitu manusia memiliki sebuah motivasi dan kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu secara individual manusia bersifat luas dan selalu berubah melalui proses pendidikan. Secara bahasa, khalifah berasal dari kata khulafa yang berarti pengganti atau wakil. Istilah ini menggambarkan manusia sebagai makhluk yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, manusia disebut memiliki peran utama dalam menyejahterakan kehidupan dan menjaga keseimbangan alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Menjelaskan bahwa manusia dijadikan sebagai khalifah di bumi bukan tanpa tujuan, tetapi untuk mengemban amanah besar menjadi ciptaannya. Karena itu, manusia wajib memanfaatkan segala potensi dan fasilitas bumi yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bijak, agar tercipta kehidupan yang harmonis sesuai nilai-nilai ilahiyah. Selain dari surat Al-Baqarah ayat 30, Allah juga menegaskan dalam beberapa surah lainnya. Yang pertama yaitu surat Al-An'am ayat 165 yang berkata, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat di atas untuk menguji kamu atas apa yang diberikannya kepadamu. Yang kedua yaitu surat Al-Fatir ayat 39 yang berkata, dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, siapa yang kufur, akibat kekufurannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu surat Al-A'raf ayat 69 yang berkata, dan ingatlah ketika dia Allah menjadikan kamu mengganti-ganti yang berkuasa sesudah kaum Nuh. Selain Al-Quran, terdapat hadis yang mendasari juga tentang tugas manusia sebagai khalifah. Yang pertama, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas pimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memperjelas bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam mengelola kehidupan.
bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk kemaslahatan seluruh makhluk. Yang kedua yaitu dunia ini hijau dan indah, dan sesungguhnya Allah telah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya, maka Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Hadis riwayat Muslim nomor 2742. Hadis ini menjelaskan bahwa manusia memang ditetapkan oleh Allah sebagai khalifah di bumi, dan setiap perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya manusia diberi kepercayaan untuk mengelola bumi dengan penuh tanggung jawab, bukan untuk merusaknya. Sebagai khalifah, manusia memiliki berbagai tugas mulia, di antaranya pertama yaitu tamkin dinillah atau menegakkan agama Allah yang telah diridhoinya dengan menjadikannya sistem hidup dan perundang-undangan dalam semua aspek kehidupan, terdapat dalam surat As-Saff ayat 14. Yang kedua yaitu menciptakan keamanan bagi umat Islam dalam menjalankan agama Islam dari ancaman-ancaman orang kafir, baik berada dalam negeri Islam maupun yang di luar negeri Islam, yang ditulis dalam surat An-Nisa ayat 83. Yang ketiga yaitu menegakkan sistem ibadah dan menjauhi sistem dan perbuatan syirik, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 55. Yang keempat yaitu menerapkan undang-undang yang ada dalam Al-Quran termasuk sunnah Rasulullah Subhanahu wa taala dengan hak dan adil, kendati terhadap diri, keluarga, dan orang-orang terdekat sekalipun. Hal ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 135. Dan yang terakhir yaitu berjihad di jalan Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 38. Selain tugas, ada pula tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh manusia sebagai khalifah di bumi. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap Allah, seperti menjalankan ibadah, menjauhi larangan, serta menegakkan nilai tauhid dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap sesama manusia, dengan menegakkan keadilan, menolong yang lemah, menjaga perdamaian, dan menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga yaitu tanggung jawab terhadap alam, yaitu menjaga kelestarian lingkungan, tidak merusak bumi, serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Menjadi khalifah di bumi bukan berarti berkuasa tanpa batas, tetapi mengemban amanah dengan kesadaran bahwa segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Dalam dunia modern, makna kekhalifahan juga bisa diwujudkan lewat kejujuran dalam pekerjaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan. Pada akhirnya, peran khalifah adalah mengembalikan semua aktivitas manusia kepada nilai-nilai ilahiyah, bahwa setiap tindakan harus berlandaskan kebaikan dan ketakwaan. Allah menciptakan manusia bukan untuk menimbulkan kerusakan, tetapi untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu memegang amanah ini dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, menjadi khalifah yang menjaga bukan merusak, memberi manfaat bukan mudarat, dan semoga dengan itu kita dapat meraih kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.